Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mabema TV, di mana kita akan membahas materi tentang matematika. Kali ini kita akan membahas matematika peminatan dengan materi konsep dasar limit. Artinya kita akan membahas limit dari konsepnya. Pertama, secara konsep limit dari kata limit dapat kita katakan batasan atau mendekati. Nah, dari kata-kata sini saja sudah kalian tahu ya limit itu seperti apa. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menggunakan kata limit. Nah, tapi biasanya kita menggunakan kata batasan atau mendekati. Semisal ada seseorang yang berkata, "Saya mendekati batasan kesabaran saya." Nah, ini adalah konsep limit. Artinya dari konsep ini, limit itu adalah suatu pendekatan. Artinya kalau mendekati itu tidak sampai kena atau tidak sampai tepat ke sasaran yang sebenarnya ya. Artinya cukup mendekati atau nyerempet-nyerempet saja atau cuma di sampingnya saja ya. Artinya limit itu mendekati. Nah, itu secara kalimat dari kata limit, yaitu batasan atau mendekati ya. Kemudian kita bahas konsep limit dari pemahaman secara intuisi. Sama seperti matematika lain, suatu rumus muncul ketika suatu permasalahan sangat rumit untuk dikerjakan atau sangat lama untuk dikerjakan. Kenapa kalian belajar matematika itu untuk membuat kalian berpikir kritis atau kalian memahami suatu permasalahan bagaimana nih untuk menyelesaikan secara cepatnya. Nah, matematika adalah suatu pelajaran yang mengajarkan cara praktis atau cara-cara cepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, konsep limit ini juga muncul saat suatu permasalahan mengenai suatu fungsi itu saat didekati itu menggunakan metode yang sangat lama. Misalkan kita memiliki fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 ditambah x min 6 dibagi x min 2, maka akan kita dapatkan suatu nilai yang tidak ada atau menghasilkan bentuk tak tentu saat x-nya sama dengan 2. Nah, di sini saat kita substitusi nilai x menghasilkan nilai x dengan 2 menghasilkan f2 sama dengan 0/0. 0/0 itu adalah bentuk tak tentu. Artinya fungsi ini menghasilkan sesuatu yang tak tentu, ya tidak ketahuan berapa ya hasilnya saat x-nya sama dengan 2. Nah, makanya muncul suatu konsep, yaitu konsep limit. Ya, karena dia tidak menghasilkan suatu nilai yang tentu, ya, dia menghasilkan suatu yang tidak tentu, maka kita lakukan pendekatan saja. Maka kita gunakan pendekatan menggunakan tabel seperti ini. Kita substitusi nilai-nilai yang mendekati 2. Nilai apa saja yang mendekati 2, yaitu 1,85, 1,97, 1,99, 2,01, 2,1, 2,2. Nah, ini adalah nilai-nilai yang mendekati 2. Artinya hanya mendekati, tidak sama dengan 2. Nah, ini saat kita substitusi nilai ini ke fungsi menghasilkan yang bawah ya, f(x) menghasilkan ini semua. Jadi nilai ini kita dapatkan dari substitusi nilai x ke fungsi. Ngerti ya? Nah, dari sini kita dapatkan yang paling dekat itu 1,99, 4,99 dan paling dekat di ruas kanan itu 5,01. Jadi dapat kita simpulkan nilai fungsi f(x) mendekati 5 ya, mendekati 5 ya. Nah, mendekati 5. Jika yang ini kita bulatkan ke atas, yang ini kita bulatkan ke bawah, hasilnya 5. Jika x mendekati 2, atau dapat kita tuliskan limit x mendekati 2 untuk fungsi ini menghasilkan 5. Artinya seperti ini. Nah, ini kalau kalian selesaikan menggunakan metode tadi ya, dengan substitusi nilai-nilai ini, kalian pertama tahapnya itu dekati nilainya terlebih dahulu, tapi saat melakukan pendekatannya kurang tepat, kalian akan menghasilkan nilai yang terlalu jauh ya. Artinya kalian
akan kesulitan untuk menentukan nilai ini, atau kalian sangat lama untuk menentukan nilai-nilai ini. Kalian uji coba itu akan sangat lama. Maka muncul konsep limit. Nah, cukup mudah untuk menyelesaikannya, nggak usah pakai tabel dengan konsep limit. Nah, tadi limit x mendekati 2x pangkat 2 plus x min 6 dibagi x min 2. Ini jika kita gunakan metode substitusi langsung, kita ganti x-nya dengan 2, hasilnya 0/0. Makanya dalam konsep limit kita gunakan metode pemfaktoran. Yang mana yang bisa difaktorkan? Yang atas atau yang bawah? Yang atas, yaitu x pangkat 2 plus x min 6. Nah, ini kita faktorkan menjadi x min 2 dikali x plus 3, ya. X kali x pangkat 2. X kali plus 3 plus 3. Min 2 dikali x min 2. Jadi 3 dikurang 2 itu x. Terus min 2 dikali plus 3 min 6. Nah, ini sudah diuraikan. Kemudian ini bisa dibagi, hasilnya 1. Maka saat 1 dikalikan x plus 3 menghasilkan x plus 3. Nah, kita dapatkan seperti ini, ya. Kemudian baru kita gunakan metode substitusi langsung, yaitu x-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gak usah pakai tabel, kita hanya menggunakan konsep limit. Artinya kita sangat mudah untuk menyelesaikan permasalahan pendekatan dengan menggunakan konsep limit, ya. Ngerti ya? Jadi konsep limit itu berawal dari suatu pendekatan, suatu nilai yang hasilnya tidak ketahuan atau tak tentu. Jadi muncul konsep limit. Jadi menggunakan metode pendekatan, ya, ke nilai yang menghasilkan tak tentu itu, ya. Karena menggunakan metode tabel itu sangat lama, maka muncul metode limit. Oke. Untuk menentukan nilai limit itu ada beberapa metode, ya, nanti akan dijelaskan. Nah, pertama kita ketahui dulu dari konsep tadi dapat kita simpulkan definisi limit itu seperti ini. Jika suatu fungsi f(x) mendekati L di mana variabel x mendekati a dan L adalah konstanta, maka L disebut limit fungsi f(x) untuk x mendekati a. Nah, dapat dituliskan seperti ini, ya. Nah, artinya limit itu bentuknya pasti seperti ini. Ada fungsi, ada nilai yang didekati, nanti ada nilai yang mendekati ini, ya. Nah, ini hasil nilainya L-nya. Dengan syarat L-nya itu tidak boleh bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu apa saja ini? 0/0, tahingga dikurang 0, dikurang tahingga, 0 dikali tahingga, 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0. Nah, ini adalah bentuk-bentuk nilai tak tentu. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai limit? Nah, untuk menentukan nilai limit ada beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode substitusi langsung, kedua metode pemfaktoran, ketiga metode perkalian sekawan. Ingat, metode substitusi langsung adalah metode, ya, yang paling umum. Pasti ini akan digunakan saat si fungsinya itu sudah terselesaikan atau sudah sederhana, ya. Saat substitusi langsung itu adalah metode yang digunakan saat fungsinya sudah sederhana. Nah, metode pemfaktoran ini adalah metode jika substitusi fungsinya belum sederhana atau substitusi langsung menghasilkan bentuk tahingga. Metode perkalian sekawan itu sama jika seandainya metode substitusi langsung tidak bisa, metode pemfaktoran tidak bisa, kalian bisa gunakan metode perkalian sekawan. Nah, kita jelaskan satu-satu, ya. Metode substitusi langsung. Metode substitusi langsung adalah metode yang langsung mengubah variabel dari suatu fungsi menjadi nilai A, di mana nilai A adalah konstanta yang didekati oleh X. Nah, A adalah konstanta yang didekati oleh X. Dan kita tinggal ganti X yang berada di sini, di fx, di fungsinya, dengan nilai A, ya. Sangat mudah, ya. Tinggal kalian ganti nilai X menjadi A, ya.
Kita lanjut. Metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran didasari dari dua rumus ini. Ini adalah konsep pemfaktoran. AX dikurang BX sama dengan X A min B. X yang keluar ya. Dan ini difaktorkan seperti ini. Nah, biasanya sering kita temukan faktoran itu bentuknya seperti ini. Nah, metode pemfaktoran adalah metode yang melakukan pemfaktoran terlebih dahulu terhadap fungsinya, yaitu fungsi fx, di mana terdapat hx kali gx sama dengan fx. Jadi pemfaktoran ini adalah jika suatu fungsi itu belum bentuk sederhana, ya belum bentuk dalam bentuk sederhana, masih bisa difaktorkan, fungsinya masih kita diuraikan lagi menjadi fungsi-fungsi yang lain, itu artinya menggunakan metode pemfaktoran jika si fungsinya itu masih bisa diuraikan lagi atau masih bisa disederhanakan lagi. Ya, lanjut. Metode perkalian sekawan. Metode perkalian sekawan biasanya digunakan untuk limit ya. Terdapat bentuk akar di dalam fungsinya. Maka untuk menyederhanakan fungsinya dibutuhkan perkalian sekawannya, ya. Nah, sekawannya seperti apa? Misalkan nih ada soal bentuk akarnya seperti ini, 5 plus akar 2x plus 1. Ini sekawannya adalah 5 min akar 2x plus 1 ya. Ini sekawannya ya. Artinya kalian jika dapat di sini min akan jadi plus, jika ada plus dan sekawannya itu min. Ngerti ya? Jadi ada 3 metode dasar untuk menentukan nilai limit. Yang pertama substitusi langsung, kemudian pemfaktoran, dan perkalian sekawan. Ada saran dari saya untuk menyelesaikan soal substitusi langsung, faktoran, dan perkalian sekawan. Substitusi langsung biasanya fungsinya sudah sederhana, biasanya tidak ada pangkat dan fungsinya tidak bisa diuraikan lagi, itu pasti menggunakan substitusi langsung. Kedua, metode pemfaktoran itu jika ada pangkat-pangkat, misalkan X pangkat 2, X pangkat 3, ini patut dicurigai dia ada kemungkinan menggunakan metode pemfaktoran. Kemudian jika ada akar-akar di fungsinya itu menggunakan metode perkalian sekawan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.